Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Budi Cahyono dari Prodi 1 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah yang merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Al-Qadiri, di mana tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tarbiyatul Manaqib. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah yang pertama yaitu ayah dan ibu dari Kiai Haji Muzaki Syah dan di mana tempat lahirnya. Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah lahir di Desa Kedawung, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember pada hari Ahad tanggal 9 Agustus 1948 dari pasangan keluarga Sakinah Kiai Haji Ahmad Syah dengan Hajjah Fatimatuz Zahra binti Kiai Haji Syadali. Sebagaimana anak yang bertugas menjaga adiknya bernama Muhammad Mahsyun, sebab kakaknya yang bernama Mahadi wafat ketika masih bayi. Kiai Muzaki kecil secara alamiah telah terdidik menjadi seorang pemimpin, paling tidak dalam mengayomi, sabar, mengalah, dan menyayangi adiknya yang lebih kecil. Maka tidak heran bila dalam diri Kiai Haji Ahmad Muzaki yang kecil telah tertanam karakter kepemimpinan yang kelak dapat menjadi modal dasar untuk memimpin umat. Kisah pertemuan Kiai Haji Ahmad Syah yang merupakan ayah Kiai Haji Ahmad Muzaki dengan ibunda beliau yaitu Hajjah Fatimatuz Zahra terjadi ketika beliau masih nyantri di pesantren Al-Wafa, Tempurjo. Jadi ayah ibu beliau dari Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah merupakan alumni dari Pondok Pesantren Al-Wafa, Tempurjo, Kabupaten Jember. Saat itu beliau sering ikut temannya yang bernama Muhammad Mu'rab ke Kedawung. Di sana beliau sempat berkenalan dengan Kiai Haji Syadali, yaitu satu-satunya kiai yang saat itu mengasuh musola, tempat beberapa orang belajar agama dan membaca Al-Quran di situ, di Desa Patrang, di Desa Kedawung, di Kecamatan Patrang. Kebetulan posisi rumah Muhammad Mu'rab tidak jauh dari musola itu, maka setiap kali masuk waktu sholat, biasanya disebut ini binder syaha atau sebutan untuk orang yang nyantri di pesantren numpang sholat di musola Kiai Syadali tersebut. Setiap kali selesai menunaikan sholat, beliau tidak langsung pulang ke rumah temannya, ke rumah Mu'rab tadi, melainkan wiridan dan membaca Al-Quran terlebih dahulu sebagaimana santri. Beliau ini tidak meninggalkan dari sosok santrinya, serta bertemu untuk bersilaturahmi dan bertukar pikiran dengan Kiai Haji Syadali. Hal tersebut terjadi berulang kali. Di lain pihak, Kiai Haji Syadali sangat kagum dan simpati terhadap akhlak dan kecerdasan tamunya itu. Diam-diam Kiai Syadali berdoa, "Ya Allah, pandai anak ini mau menjadi menantuku. Tentu perjuanganku mencerdaskan masyarakat dan mengembangkan ajaran Islam di sini akan semakin mudah." Kemudian berawal dari situ maka bertemulah Kiai Syah dengan Hajjah Fatimatuz Zahra. Dari awal mula yaitu ketika Kiai Haji Syah berkunjung ke rumah temannya yaitu Mu'rab tadi ke Desa Kedawung, Kecamatan Patrang. Kemudian pendidikan Kiai Muzaki Syah, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah dan adiknya Kiai Haji Mahsun Syah pada masa mudanya hidup dalam suasana lingkungan keluarga yang harmonis dan agama hingga beliau berdua dewasa. Selain itu, sebagai keluarga yang sangat sadar akan pentingnya
pendidikan, Kiai Haji Ahmad Syahha tidak ingin kedua putranya ketinggalan. Maka ketika usia Kiai Muzaki menginjak 7 tahun, ia daftarkan di SDN Kedemangan. Begitu tamat SD, Kiai Muzaki dikirim ke Ponorogo untuk nyantri di Gontor. Setelah setahun di Gontor, Kiai Muzaki pulang dan langsung daftarkan diri di Madrasah Sanawiyah 2 Jember, yang saat itu gedungnya masih numpang di PGAN Jember. Setelah tamat, lagi-lagi ingin menimba ilmu di pesantren. Kali ini yang dipilihnya adalah pesantren Darul Ulum, Peterongan, Jombang. Baru setahun di pesantren Al-Fatah Jember, berguru kepada Kiai Dofir Salam, sambil sekolah di SP IAIN dan melanjutkan kuliah IAIN di Sunan Ampel Jember, yang sekarang sudah menjadi Universitas Islam Negeri Jember. Kemudian secara singkat, menurut keterangan Pak Mus, salah seorang teman yang masih tetangga Kiai Haji Ahmad Syahha di Gebang, beberapa bulan sebelum Kiai Muzaki hijrah ke Bondowoso, beliau sempat bilang ke saya bahwa torain ya mon songkok tak kerah jepok tapi benar mesti jepok ya, yang artinya catat ya, kalau saya tidak nutut tapi kamu pasti nututi anak saya. Itu pesan beliau sebelum berangkat ke Bondowoso. Kemudian yang ketiga yaitu latar belakang yang membuat Kiai Muzaki menyukai ilmu ghaib. Menurut keterangan Kiai Haji Ainul Yakin, ketika usia perkawinan Kiai Haji Ahmad Syahha dengan Nyai Hajah Fatimahtus Zahra memasuki bulan ketiga, saat itu beliau sedang sholat malam dan membaca Nurul Burhan, yaitu kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kiai Haji Ahmad Syahha seakan bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau buang air kecil saat hendak berwudu. Tiba-tiba yang keluar bukan air kencing, melainkan 2 ekor macan yang sangat besar. Dan mimpi tersebut terus mengiang-ngiang dalam ingatan kesehariannya. Karena itu Kiai Haji Ahmad Syahha sangat serius mempersiapkan putra-putranya agar kelak menjadi orang yang berguna. Atas keistiqomahannya mengamalkan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Haji Ahmad Syahha menurut cerita dari Ustadz Abdullah Jailani pernah didatangi oleh Rijal Gaib, yaitu merupakan salah seorang guru spiritualnya yang guru itu berujar, saya melihat dari Madura ada sinar yang sangat terang dan menyilaukan di sini. Setelah saya cari, ternyata sinar itu berasal dari majelis zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang diamalkan oleh Kiai Haji Ahmad Syahha di rumahnya. Selanjutnya kemudian Kiai Haji Ahmad Syahha paham betul bahwa masa kanak-kanak merupakan babak awal dari episode kehidupan seorang manusia yang terus bersambung kepada masa berikutnya. Nuansa kehidupan di masa kanak-kanak hampir bisa dipastikan akan mewarnai dan mempengaruhi besar terhadap jalan cerita seorang pada episode berikutnya. Masa kanak-kanak adalah potret masa lalu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk melihat potret seorang setelah dewasa kelak. Karena itu masa kanak-kanak adalah titik hasil strategis dalam proses pembentukan karakter dan kepribadian seorang di masa selanjutnya. Disinilah peran kedua orang tua menjadi sangat dominan dalam mendidik anak-anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.